kita akan belajar mengenai ide pokok dan kalimat utama. Tujuannya, supaya kita bisa belajar menyimpulkan suatu informasi dari suatu teks yang kita baca atau kita lihat. Mari kita belajar. Ide pokok dan kalimat utama merupakan dua hal yang berbeda. Ide pokok merupakan inti permasalahan yang dibahas dalam suatu teks. Sedangkan kalimat utama merupakan kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama. Artinya, di dalam kalimat utama terdapat sebuah ide pokok paragraf. Nah, kalimat utama ini juga merupakan dasar untuk pengembangan suatu paragraf. Sehingga dapat dikatakan bahwa kalimat utama dapat berdiri sendiri. Kalimat-kalimat lainnya merupakan kalimat penjelas dari sebuah kalimat utama. Letak kalimat utama ini dapat berada di bagian awal, di bagian akhir, atau campuran. Bisa di awal dan ditemukan lagi di bagian akhir. Sekarang, mari kita cermati bersama paragraf ini. Penyakit influenza adalah penyakit yang sangat mudah ditransfer. Penyakit ini menyebar melalui kontak langsung dari satu orang ke orang lain. Menurut temuan terbaru, penyebaran virus influenza terkait erat dengan kelembapan. Di negara-negara beriklim seperti Amerika Utara dan Eropa, wabah flu biasanya terjadi di musim dingin. Di negara tropis, influenza menyebar di musim hujan. Berdasarkan paragraf tersebut, manakah ide pokoknya? Jika kalian mengalami kesulitan, mari kita temukan dulu kalimat utamanya. Betul sekali. Kalimat utamanya terletak di awal. Mengapa bisa? Mari kita cermati bersama. Penyakit influenza adalah penyakit yang sangat mudah ditransfer. Kita perhatikan kalimat kedua. Penyakit ini menyebar melalui kontak langsung dari satu orang ke orang lain. Penyakit ini menunjukkan penyakit influenza. Sehingga kalimat kedua merupakan kalimat penjelas dari kalimat pertama. Kita cermati untuk kalimat ketiga. Menurut temuan terbaru, penyebaran virus influenza terkait erat dengan kelembapan. Jelas sekali, di kalimat ketiga membahas tentang virus influenza yang menjadi penyebab penyakit influenza. Pada kalimat keempat, di negara-negara beriklim seperti Amerika Utara dan Eropa, wabah flu biasanya terjadi di musim dingin. Masih sama, kalimat keempat pun membahas tentang flu. Dan pada kalimat terakhir, di negara tropis, influenza menyebar di musim hujan. Jelas, masih menjelaskan tentang influenza. Artinya, kalimat kedua, ketiga, dan terakhir merupakan kalimat-kalimat penjelas dari kalimat yang pertama. Sedangkan kalimat yang ada di awal paragraf tersebut merupakan kalimat utama itu sendiri. Dari situ kita bisa menemukan manakah ide pokoknya. Nah, ide pokok tidak sama dengan kalimat utama. Kalau kalimat utama adalah kalimat utuh yang tertulis di paragraf tersebut. Sedangkan ide pokok merupakan inti yang terdapat di kalimat utama tersebut. Ada yang bisa mencoba? Betul sekali. Ide pokoknya, penyakit influenza mudah menyebar. Atau penyakit influenza adalah penyakit yang sangat mudah menyebar. Miss, sepertinya hampir sama. Ya, pada ide pokok kalian bisa menggunakan kalimat kalian sendiri, tapi sesuai dengan inti yang dijelaskan dalam paragraf tersebut. Bagaimana? Apakah sudah lebih paham? Penandanya adalah ketika kalimat utama itu berada di awal paragraf, akan ada bagian yang mengulang atau repetisi, pengulangan. Seperti tadi ketika kita mencermati kalimat kedua dan sampai terakhir, pengulangannya adalah tentang influenza. Kemudian ditandai dengan kata ini, itu, tersebut, yang menunjukkan keterangan sebelumnya. Kalau kita cermati tadi di kalimat kedua, penyakit ini merupakan kata-kata tunjuk yang menunjukkan keterangan tentang influenza.
Bisa juga ditandai dengan kata ganti. Ia, mereka, nya. Artinya kata-kata ini menunjukkan keterangan yang sebelumnya. Lalu bagaimana jika letak kalimat utama berada di akhir? Biasanya ditandai dalam sebuah simpulan. Ditunjukkan dengan kata oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, bahkan, itu merupakan salah satu tanda yang menunjukkan bahwa letak kalimat utama ada di bagian akhir paragraf. Sekarang kita coba dalam soal berikut ini. Tentukan ide pokok dari paragraf berikut. Festival rakyat di daerah saya sangat ramai. Acara itu berlangsung di alun-alun dekat istana. Ada banyak pedagang yang menjual berbagai jenis barang di sana. Misalnya pakaian, sepatu, dan tas. Mereka tidak hanya menjual barang, tetapi juga makanan tradisional. Wow, festival ini sangat meriah. Gagasan utama dari bacaan di atas adalah apa ya? Anak-anak, ide pokok sama halnya dengan gagasan utama. Coba, siapa yang bisa mengerjakan? Mari kita cermati bersama ya. Festival rakyat di daerah saya sangat ramai. Kalimat berikutnya, acara itu. Nah, kita menemukan kata itu. Ingat, tadi ketika ada kata tunjuk, artinya menjelaskan kalimat yang sebelumnya. Miss, berarti letaknya di awal dong. Coba-coba kita cermati lagi, supaya kita semakin yakin. Kalimat berikutnya, ada banyak pedagang yang menjual berbagai jenis barang di sana. Misalnya pakaian, sepatu, dan tas. Di sana itu di mana? Di festival rakyat. Kalimat berikutnya, mereka tidak hanya menjual barang, tetapi juga makanan tradisional. Lanjutnya, wow, festival ini sangat meriah. Nah, kalimat kedua, ketiga, dan keempat adalah kalimat-kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat pertama. Artinya, kalimat pertamanya terletak di awal paragraf. Festival rakyat di daerah saya sangat ramai. Tapi sepertinya nggak ada jawabannya deh. Pilihan A, B, C, D. Bukan seperti itu. Coba cermati lagi. Di sini yang diminta adalah ide pokok atau gagasan utama, bukan kalimat utama. Artinya, setelah kita menemukan kalimat utama, mari kita cermati apa yang menjadi inti informasi dari kalimat tersebut. Betul sekali. Informasi utamanya adalah perayaan festival rakyat. Karena pada kalimat-kalimat berikutnya semuanya menjelaskan tentang bagaimana sih perayaan festival rakyat? Di mana? Di daerah saya. Bagaimana perayaannya? Sangat ramai. Mengapa sangat ramai? Karena ada banyak acara. Ada banyak pedagang yang menjual berbagai barang. Dan festival ini sangat meriah. Bagaimana? Sejauh ini sudah lebih paham? Oke, supaya lebih paham lagi, kita coba lagi ya. Kali ini kita membahas tentang kalimat utama. Tentukan kalimat utama dari paragraf berikut ini. Silahkan dibaca dulu. Oke, kalimat utama pada bacaan di atas terletak pada nomor berapa? 1, 2, 3, atau 4? Yakin nomor 4? Wah, betul sekali. Jawabannya ada pada nomor 1. Mengapa? Mari kita cermati. Kalimat yang pertama bunyinya, pohon memberikan banyak manfaat bagi manusia dan makhluk hidup lain. Kalimat kedua, pohon berperan sebagai sumber makanan, obat, dan bahan industri. Lihat, di kalimat kedua kita kembali membahas tentang pohon, seperti yang kalimat pertama. Kalimat ketiga, salah satu peran pohon yang tidak kalah penting adalah penghasil udara segar. Masih membahas tentang pohon. Dan kalimat keempat, pohon juga menjadi habitat bagi makhluk hidup yang lain. Jelas sekali ya, bahwa kalimat kedua, ketiga, dan keempat
merupakan kalimat penjelas bagi kalimat pertama. Kalimat pertama ini dapat berdiri sendiri. Mengapa? Coba perhatikan bunyinya. Pohon memberikan banyak manfaat bagi manusia dan makhluk hidup lain. Artinya, jika tidak diikuti kalimat-kalimat penjelas lainnya, kita sudah paham bahwa pohon memberikan banyak manfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, sudah bisa kan untuk menemukan kalimat utama? Mudah bukan? Tentukan kalimat utama dari paragraf berikut. Kalimat utama pada bacaan di atas terletak pada nomor berapa? 1. Yakin. Ingat, tidak semua kalimat utama terletak di awal ya. Betul sekali. Yang keempat. Mengapa bisa begitu? Mari kita cermati. Pada kalimat yang pertama menjelaskan bahwa bersosialisasi menjadikan seseorang peka pada reaksi sosial dan segala peristiwa di sekitarnya. Kalimat yang kedua, dengan sosialisasi, setiap orang dapat memperoleh penjelasan mengenai hal yang tidak diketahui sebelumnya. Kalimat ketiga, misalnya pada acara seminar yang dilangsungkan antar perusahaan. Sosialisasi dapat menambah jaringan pertemanan yang bisa saja saling membutuhkan. Dan kalimat keempat, jadi cukup banyak manfaat yang diperoleh dengan menjalin sosialisasi antar sesama. Apakah kalian tahu? Betul sekali. Ada kata jadi yang merupakan kata penegasan. Selain itu, pada kalimat keempat menunjukkan bahwa ada banyak manfaat dari bersosialisasi antar sesama. Kalimat yang pertama menjelaskan bahwa salah satu manfaat sosialisasi menjadikan seseorang peka. Kalimat kedua menjelaskan juga bahwa sosialisasi setiap orang dapat memperoleh penjelasan mengenai hal yang tidak diketahui sebelumnya. Itu merupakan salah satu manfaat juga. Di kalimat ketiga masih sama menjelaskan tentang sosialisasi, yaitu dapat menambah jaringan pertemanan. Artinya, kalimat pertama, kedua maupun ketiga merupakan penjelasan dari kalimat yang keempat. Jadi, kalimat pertamanya terletak di akhir paragraf. Sampai di situ, kita sudah bisa belajar menemukan kalimat utama. Dari kalimat utama, kita bisa belajar menemukan ide pokok. Setelah kita mengetahui ide pokok, kita bisa menyimpulkan. Kesimpulan merupakan pendapat atau tanggapan yang sesuai dengan informasi teks yang ada. Bagaimana caranya? Dengan mengambil intinya atau informasi penting dari teks. Dalam hal ini, ide pokoknya ya. Selanjutnya, kesimpulan ini akan kita susun dengan bahasa kita sendiri. Contohnya, sampah plastik sangat berbahaya jika dibuang sembarangan. Sampah plastik tidak bisa membusuk. Ini berarti sampah plastik tidak dapat didaur ulang oleh alam. Jika terbawa oleh air sungai akan mengganggu ekosistem. Banyak makhluk hidup yang mati karena menelan sampah plastik. Bagaimana? Bisakah kalian menemukan kalimat utamanya? Lalu, bisa tidak menemukan ide pokoknya? Wah, sekarang sudah hebat semua. Sudah bisa menentukan kalimat utama dan sudah bisa menemukan ide pokoknya. Dari ide pokok tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata sampah plastik itu sangat berbahaya. Nah, begitulah anak-anak. Jadi, ketika kita membaca suatu teks, kita temukan dulu kalimat utamanya. Setelah itu, kita cari informasi penting atau informasi inti dari kalimat utama tersebut. Dapatlah sebuah ide pokok. Atau bisa juga ide pokok diambil dari keseluruhan sebuah teks dalam paragraf tersebut. Jadi, terlihat secara umum. Nah, setelah itu kita bisa menyimpulkan. Bagaimana? Mudah bukan? Silahkan kalian coba lagi ya untuk menemukan kalimat utama
ide pokok, dan membuat kesimpulan. Selamat mencoba! Terima kasih sudah belajar. Semoga kalian benar-benar paham. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.